Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Isnani dari kelas pengantar Ilmu Budaya 205 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan monolog tentang budaya. Apa itu budaya? Kemudian bagaimana cara budaya mempengaruhi kehidupan manusia secara khusus dan secara umum? Kemudian bagaimana cara budaya menimbulkan kesalahpahaman? Selanjutnya tentang contoh-contoh kesalahpahaman tersebut, dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana mengatasi kesalahpahaman yang ditimbulkan dari budaya. Poin yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan budaya. Menurut Edward Bernard Tiller, budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mana di dalamnya itu mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Dalam hal ini, budaya sulit untuk didefinisikan, namun bisa diamati dampaknya. Selanjutnya yaitu bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus. Sejalan dengan hal tersebut, budaya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang, dikarenakan adanya reinforcement. Budaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu, yang pertama, budaya membentuk identitas dan kepribadian individu. Individu mengidentifikasi diri mereka dengan budaya, dan budaya membentuk pola pikir, persepsi, dan pandangan dunia mereka. Kemudian yang kedua yaitu budaya dapat mempengaruhi pengaruh sosial. Budaya mempengaruhi struktur sosial, sistem politik, ekonomi, dan institusi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Budaya dapat mempengaruhi aspek pendidikan dan pembelajaran, yaitu sistem pendidikan dan metode pembelajaran yang digunakan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, budaya dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Budaya mempengaruhi pengambilan keputusan individu dan masyarakat. Kemudian secara khususnya, yaitu budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang oleh individu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, budaya dapat mempengaruhi perilaku sosial individu dalam interaksi dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu budaya dapat mempengaruhi gaya hidup dan tradisi. Budaya mempengaruhi gaya hidup individu dalam komunitas dalam masyarakat. Misalnya, budaya dapat mempengaruhi pola makan, jenis musik, dan tarian yang disukai. Kemudian jenis pakaian yang dipilih, serta cara merayakan peristiwa penting seperti pernikahan atau festival. Kemudian, poin selanjutnya yaitu bagaimana sih budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman? Cara budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan kebiasaan, ketidakcocokan cara berkomunikasi, polarisasi, dan lain-lain, sehingga menimbulkan misunderstanding of culture value. Beberapa contoh ilustrasi kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan akibat faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, perbedaan komunikasi nonverbal. Misalnya, menggelengkan kepala di beberapa budaya seperti di India berarti setuju, sedangkan di budaya lain bisa berarti tidak setuju atau hanya sekedar menyapa. Contoh lain yaitu tentang nilai dan kepercayaan. Misalnya pasangan yang belum nikah dilarang untuk tinggal dalam satu atap atau satu rumah. Namun di budaya lain lebih mengedepankan individualistik dan menekankan pada kebebasan individu. Dalam hal ini tidak mempermasalahkan pasangan yang belum menikah untuk tinggal satu atap asal mereka dapat bertanggung jawab dan tidak mengganggu hak-hak individu lain. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap budaya memiliki kompleksitas dan variasi sendiri, dan kesalahpahaman dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang budaya-budaya dengan cara mempelajari nilai-nilai, norma
norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang ada dalam budaya tersebut. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta kepercayaan orang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu bersikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Penerimaan terhadap keberagaman budaya akan membantu mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan antar individu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.